Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud bihi azri washrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatun 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina wa yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man idda'a khutban nabiyyi alaihi salatu wassalam min ghairi tiba'i sunnah fahuwa kadzdzab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, para ustazah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, calon-calon haji, calon-calon hajjah, amin. Para sesepuh, para orang tua yang insya Allah saya anggap sebagai orang tua saya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri.
Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, ibu-ibu, saudari-saudari hadirat, kaum muslimin wal muslimat, sholihin, sholihat, zakirin, zakirat, muallimin, muallimat, muta'allimin, muta'allimat, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram yang mulia, yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah sahabat saya ketika sama-sama nyantri di Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau Ki Haji Subhan Fauzi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rizkinya, manfaat ilmunya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, para santri-santrinya, santriyin, santriat yang belajar di pondok ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Bapak Lurah yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan yang belum sempat saya dengar, saya hafal namanya. Kita doakan mudah-mudahan juga Pak Lurah selalu sehat walafiat, panjang umurnya. Para kiai, para guru, para ajengan, para habaib yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, yang walaupun namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul di tempat yang baik, dalam acara yang baik, insya Allah dengan niat yang baik. Mudah-mudahan pulang dari sini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Karena Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha. Dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah, kecuali ada 3 perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 3 perkara yang dicintai Allah? Yang pertama adalah zikrullah, berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Yang kedua wal alim, para alim ulama. Yang ketiga wal muta'allim, orang yang belajar. Jadi ada 3 perkara yang dicintai Allah. Pertama, orang yang selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, para alim ulama. Yang ketiga, wal muta'allim, orang yang belajar. Yang pertama adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Maknanya kalau hari ini kita semua ingat kepada Allah, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, jawab biar kompak. Hari ini kita sedang ingat Allah atau sedang lupa Allah? Pagi hari menjelang siang ini kita sedang lupa Allah atau sedang ingat Allah? Kalau semuanya sedang ingat Allah, insya Allah semua yang hadir adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua la. Jadi kalau baca la ilaha illallah yang benar begitu tuh, itu yang benar. Ada yang salah. Yang salah begini nih. Kalau salah jangan diikutin karena salah. Ini yang salah tuh. La ilaha illallah, la ilaha
diikutin. Karena mestinya dibaca ilah, dia baca ilah, nanti artinya bisa berbeda. Betul? Ada lagi yang salah, jangan diikutin karena ini salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah tuh, karena lamnya yang seharusnya dibaca mat itu dibaca pendek, nanti artinya bisa berbeda. Yang benar, yang pertama tadi itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua la kita kalau mimpin tahlil 7 hari, 40 hari, 100 hari, bacanya jangan begitu kelamaan. Tahlil dibaca 100, dibaca 1000. La ilaha, berubasi itu berkat jawabannya. Karena bahasa Arab beda huruf, beda makna, beda makhraj, beda arti, beda harokat, beda maksud. Betul? Guslun, goslun, gislun, beda tuh. Guslun mandi, goslun membasuh, gislun alat cuci. Beda tidak? Beda. Dainun, dinun sama. Dal ya nun dirubah harokatnya. Dainun hutang dirubah harokatnya. Dinun itu agama. Cuma beda harokat doang. Beda makhraj. Sakaro dengan sakaro. Lain sakartum, sakaro artinya mabok, lain sakartum artinya bersyukur. Jadi kalau salah makhraj, salah arti, lain sakartum seandainya kamu mabok, lazidannakum maka aku tambahkan mabok kamu, teler semua. Makanya tadi kata Kiai Subhan ada yang ajari tentang gramatika bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi orang yang dicintai Allah pertama, ini saya belum bicara maulid ini, ibarat orang bertanding pemanasan dulu. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi yang pertama orang yang dicintai Allah adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Pantas Allah berfirman dalam hadis kursi, ana jalisu man dzakaruni, kata Allah, saya bersama orang yang selalu ingat kepadaku. Jadi Allah akan bersama orang, bersama siapa saja, bersama kita insya Allah selama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan nemenin kita dari dunia sampai akhirat, dari hidup sampai mati, selama kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk kan nemeninnya waktu masih hidup doang. Betul? Makhluk itu nemenin kita waktu masih hidup doang. Walaupun waktu masih hidupnya berjanji sehidup semati, seia, sekata, senada, seirama. Kadang-kadang pura-pura mengucapkan janji setia. Andai kau jadi kembang, aku siap jadi kumbang. Andai kau jadi sendok, aku jadi garpunya. Andai kau jadi kolam, aku jadi ikannya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi upilnya. Andai kau jadi kuping, aku jadi congeknya. Itu kan waktu masih hidup doang. Coba suaminya meninggal dunia, ada gak tuh istri yang nemenin lakinya di kuburan 2 malam aja? Ada gak? Atau ketika bininya mati, ada gak suaminya yang nemenin istrinya semalam aja? Ada tidak? Tidak ada. Berarti pertemanan manusia sifatnya temporer, sementara, tidak selama-lamanya. Beda dengan pertemanan Allah dengan makhluknya, selama-lamanya, selama manusianya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, siapa orang yang dicintai Allah? Yang kedua adalah wal alim, orang alim, para alim ulama. Kenapa alim ulama dicintai Allah? Karena menjadi alim ulama tidak gampang, menjadi kiai tidak mudah. Betul? Saya aja cuma disebutnya aja kiai, jemaah sekalian. Padahal saya bukan kiai, tapi saya anak kiai, kakek saya kiai, buyut saya kiai, kumpi saya juga kiai. Orang tua saya Ki Haji Rohili, kakek saya Ki Haji Marzuki, buyut saya Ki Haji Soleh, kumpi saya Ki Haji Asy'ari. Jadi saya bukan kiai, saya keturunan kiai. Makanya saya jadi bau-bau kiai.
Tapi mendingan bau kiai daripada kiai bau. Ada mandi tuh kali kiai. Jadi ulama tuh gak gampang, susah, harus ke pesantren dulu, ngantri dulu, betul? Maka kita doakan mudah-mudahan anak-anak yang belajar dengan Kiai Subhan Fauzi, insya Allah pulang jadi ulama, pulang jadi pejuang Islam, siap berjuang untuk Islam, siap berjuang untuk agama, siap berjuang untuk syiar Islam. Takbir! Kalau takbir tangannya diangkat. Tapi saya makan snack enggak. Siap berjuang untuk Islam, siap berjuang untuk agama, siap berjuang untuk agama. Takbir! Sallu ala Nabi. Yang angkat tangan saya doakan pulang dari sini utangnya lunas. Kalau utang lunas saja amin kencang banget. Mau saya kasih doa supaya hutangnya cepat lunas. Mau saya kasih doa supaya hutangnya cepat lunas. Ini ada doa khusus supaya hutang cepat lunas. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kabir, Ya Kabir, Ya Kabir, Antal ladzi la yahtadir wasifuna liwasfi azamatihi. Ya baca sama-sama. Ada yang hafal boleh jadi kagak lunas-lunas utangnya. Jadi kalau kita punya utang, baca itu ibu. Jadi kalau ada yang nagih, misalnya ada yang nagih utang nih ke rumah kita, baca aja. Utang kok bayar? Ya Kabir, ya Kabir, ya Kabir. Bayar katanya sekarang. Ya Kabir, ya Kabir. Insya Allah ditabok lo. Jadi baca tuh. Kalau belum hafal ada doa yang gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Terus Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Biasa itu bang. Makan berak situ doang. Terus lanjut. Jadi kenapa ulama dicintai Allah? Karena jadi ulama tidak gampang, jadi kiai tidak mudah. Ke pesantren dulu, kalau perlu belasan tahun. Saya aja hampir 16 tahun di pondok pesantren. Kalau perlu keluar biaya dulu yang besar. Saya aja di pesantren keluar biaya puluhan juta aja mas kalian. Tapi alhamdulillah sekarang udah balik modal, alhamdulillah. Lain kalau jadi pejabat mah gampang. Modalnya cuma 3. Coba sekalian, ganteng, populer, duitnya banyak, jadi pejabat. Tapi kalau jadi kiai, gak cukup modal ganteng, gak cukup modal populer, gak cukup modal banyak duit. Makanya tidak ada ngumpulin masa milik kiai. Betul? Ada mas sekalian. Di kampung kita ada kiai meninggal dunia, Pak DKI akan bicara saudara-saudara sekalian. Besok kita kumpul di masjid, kita pilih siapa yang pantas jadi kiai. Ada enggak? Enggak ada. Kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita biar pada sehat panjang umurnya. Yang kedua, siapa orang yang dicinta Allah? Para alim ulama. Yang ketiga, wal muta'allim, orang yang belajar. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu sekalian? Cuma dari 2 sebetulnya kita pelajari. Sesuatu atau hukum yang ada hubungannya dengan Allah, sesuatu atau hukum yang ada hubungannya dengan manusia. Hablum minallah, hablum. Itu intisari ajaran Islam. Kalau hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik, aman dunia akhirat. Puasa rajin, ngaji rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, silaturahmi rajin. Bagus gak tuh? Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia juga. Satu aja ada yang kurang. Ngaji rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, utang kagak bayar-bayar. Ya bagus juga. Nah karena itu para jamaah sekalian, ayo di awal ini perhatikan bahwa ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Pertama adalah orang yang
yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah para alim ulama. Yang ketiga adalah wal muta'allim, orang yang belajar, para santri-santri yang belajar di pondok pesantren Kiai Haji Usman Fauzi. Insya Allah itu adalah mereka orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Buat ibu, bapak yang menjadi wali santrinya karena sudah menjadi bagian menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan segalanya, dunia dan akhiratnya, dimudahkan rizkinya. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia besar, manusia mulia, manusia agung, yang tanpa kita besarkan beliau Rasul sudah besar, yang tanpa kita muliakan beliau Rasulullah sudah menjadi manusia mulia, yang tanpa kita agungkan beliau Rasulullah sudah menjadi manusia agung. Tapi kenapa kita besarkan beliau? Kenapa kita agungkan beliau? Kenapa kita muliakan beliau? Karena kita menginginkan supaya kita mendapatkan syafaatil uzma fi yaumil qiyamah. Hari ini para jamaah sekalian, kita hadir bersama-sama dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad. Maulid, ada maulid, ada maulud, ada milad, ada muludan. Jadi beda-beda. Maulid itu artinya orang yang dilahirkan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kalau milad artinya hari kelahiran. Ya, ada lagi muludan. Kalau muludan bukan bahasa Arab. Kalau muludan itu bahasa, ya semacam bahasa daerah, bahasa Indonesia yang sepertinya itu adalah bahasa Arab, padahal bukan. Kita di sini milad apa maulid? Milad apa maulid? Maulud apa maulid? Yang kita peringati adalah Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dasarnya kita memperingati maulid? Tidak lain para jemaah sekalian, karena kita cinta kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Bu, ibu cinta nggak sama Nabi? Cinta tidak sama Nabi? Cinta tidak? Ibu cinta sama Nabi karena apanya? Karena apanya bu? Ibu cinta nggak sama suami bu? Ibu cinta sama suami karena apanya? Duit. Benar-benar mata duitan ibu ini ya. Bapak cinta nggak sama Nabi? Cinta tidak sama Nabi? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sunnah. Mencintai Nabi jemaah sekalian bukan mubah, tapi mencintai Nabi hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Lihat jemaah sekalian dalam surah At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus diletakkan di atas segala-galanya. Harus lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada orang tua kita, lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada harta kita, kepada usaha kita, kepada tempat tinggal kita. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Hari ini para jemaah sekalian, insya Allah menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi. Sallu ala Nabi. Makanya namanya cinta itu jangan cuma sekedar kata. Cinta nggak sama Nabi, cinta cuma ngomong doang. Kadang-kadang kenapa jangan cuma sekedar kata? Sebab cinta jika hanya diungkapkan dengan kata, kadang kata tidak sesuai dengan rasa. Wah itu bagus banget tuh buat update status tuh. Cinta jika diungkapkan dengan kata, kadang kata tidak sesuai dengan rasa. Ada suami ngomong sama istrinya, Adinda, aku sanggup mencintaimu 1000 tahun. Apa kata istrinya? Wah boro-boro 1000 tahun, sekarang lagi udah bengek loh. Ya biarin yang namanya orang lagi cinta. Gunung akan kudaki, Gunung Semeru lagi meletus dia daki. Terus kalian, lautan akan kuseberangi, tenggelam. Racun akan kuteguk, mampus goblok. Tapi yang namanya bahasa cinta kadang-kadang boleh jadi
cinta itu buta. Makanya cinta itu diambil dari cuma ada 5 kata itu, CINTA. Apa tuh? Cerita indah nan tetap abadi. Itu cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun. Sebetulnya lintah sama cinta nggak ada hubungan apa-apa. Tapi ketika kita bicara cinta kepada Rasulullah, maka dalam kitab Jawahirul Bukhari, Al-Imam Ibnu Battal mengatakan bahwa cinta itu ada mahabbatu ijlal, ada mahabbatu sufqa, ada mahabbatu istihsanin wastilzadin. Ada cinta yang didasarkan karena mengagungkan, ada cinta yang didasarkan karena kasih sayang, ada cinta yang didasarkan karena keindahan. Betul? Cinta yang didasarkan karena mengagungkan seperti kita cinta sama Allah, cinta kepada Rasulullah, itu cinta yang didasarkan karena mengagungkan. Makanya kita kalau cinta sama Allah, agungkan Allah. Kalau sholat, pakai pakaian biar rapi. Kalau perlu pakai pakaian putih, pakai pakaian polos, hitam, hijau, gak jadi masalah. Pakai sorban, pakai imamah, pakai rida, jamaah sekalian. Boleh, silakan, biar rapi. Jangan sholat pakai kaos oblong doang. Kadang-kadang sholat pakai kaos partai. Di belakang ada tulisannya coblos nomor 5. Yang di belakang milihnya nomor 6, lu nomor 5, gua nomor 6. Kalau gitu. Betul-betul. Jadi jemaah sekalian, itu cinta kepada Allah buktikan, jangan cuma sekedar kata. Maka Nabi bersabda jemaah sekalian, manidda'a hubban Nabi alaihi salatu wassalam min ghairi ittiba'i sunnah fahuwa kadzdzab. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi tanpa melakukan yang sunnah, maka pengakuannya adalah dusta. Bohong besar. Kalau ada orang mengaku cinta sama Nabi tapi dia tidak mau melakukan yang sunnah, maka pengakuannya adalah dusta. Kita tentunya nggak mau dianggap sebagai pendusta. Nabi senang sholat berjamaah, maka kita juga harus cinta sholat jamaah. Nabi senang dengan sodako, maka kita juga harus cinta dengan sodako. Sodako itu nggak perlu besar, ibu, yang penting banyak. Sodako itu nggak perlu besar, yang penting beda nggak besar sama banyak? Beda. Kalau besar 100.000 sebulan sekali, besok dia nggak kasih lagi. Tapi kalau banyak 10.000 setiap hari, mengalahkan yang 100.000 yang cuma 1 bulan sekali. Betul apa betul? Makanya duit cuma beda gambar doang. Duit 2.000-an sama 100.000-an cuma beda gambar, beda warna. Kata 100.000 ngomong sama 2.000, 2.000, lihat nih saya, warna saya bagus, merah jambu, halus, mulus, lurus. 2.000 nanya, kenapa bisa begitu? Ya, karena saya begitu jadi dicetak oleh Bang BI, yang pegang saya orang kaya, wanita cantik, saya menyimpannya juga lurus di dalam dompet, makanya saya merapi, kata duit 100.000. Kata duit 2.000, oh boleh jadi beda sama saya 2.000 warnanya aja buluk. Saya begitu jadi dicetak oleh Bang BI, yang pegang bukan orang kaya, langsung dipegang sama tukang parkir. Jarang disimpan duit 2.000 mah langsung diremes, dimasukin ke kantong, makanya duit 2.000-an malah lecek. Tapi saya walaupun lecek begini, saya bersyukur, kata duit 2.000, saya sering diajak ke majelis taklim. Saya sering diajak ngaji. Kalau ada ente di kantong 100.000, ada saya 2.000, lu ditinggal di rumah gua yang diajak ngaji. Kalau saya masuk ke kotak amal, teman-teman gua banyak banget di situ. Nangis tuh duit 100.000. Apa kata duit 100.000? Kalau begitu saya cuma tampang doang keren, penampilan doang saya hebat, tapi saya jarang ngaji, saya jarang masuk ke masjid. Kalau saya tahu yang sering diajak ke masjid, ente 2.000, pengennya saya jadi 2.000 daripada 100.000. Pertanyaan saya sama bapak ibu, pengennya saya kasih 2.000 apa 100.000? Dasar mata duitan. Jadi banyakin sodako. Jadi sodako, jamaah sekalian. Pertanyaan saya, kalau saya di sini ada nanti sodako yang dikeluarin 2.000 apa 100.000? 2.000. Gua kagak jadi udah mintain ini. Jawab sekali lagi, 2.000 apa 100.000? 2.000 apa 100.000? 2.000 ngacung coba. Biar ketahuan. Orang sodako itu kan jemaah sekalian, orang sodako nih. Makanya kita ini kalau Nabi itu senang. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, cintai apa yang dicintai oleh Nabi. Betul? Nabi senang dengan anak-anak yatim, dia cintai anak-anak yatim.
Muharram kumpulin anak yatim, kasih tuh anak-anak yatim 200.000. Punten Bapak, jangan anak yatim doang santunin, janda-janda tua. Janda tua juga kasih 200.000. Janda muda 2 juta. Yatim, kumpulin anak yatim, usap rambutnya. Ada yatim, ada piatu. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, kalau usap rambutnya yatim dari depan ke belakang, yatim nih. Kalau piatu dari belakang ke depan, jemaah sekalian, itu piatu. Kalau yatim piatu, diusap-usap aja gitu tuh. Mengusap rambutnya anak yatim akan dibalas kebaikannya sebanyak rambutnya anak yatim. Makanya santuni anak yatim jangan yang botak, cari yang gondrong. Pak, kalau seandainya kita nggak punya duit, gimana Kiai cara sodakonya? Gampang, walau bikon himain, sekalipun dengan seteguk air. Ini acara tidak hanya yang kasih sodako uang, ada yang ngasih air, ada yang ngasih buah, kan betul? Walau bikon himain, sekalipun dengan seteguk air. Makanya kalau misalnya ada orang minta-minta nih, ada orang minta-minta ke rumah kita, assalamualaikum. Kadang-kadang orang minta mengucapin salam. Salam orang minta-minta beda sama salamnya penceramah. Sebab salam tergantung bagaimana profesinya Pak Ibu. Kalau penceramah salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salamnya penceramah. Kalau qori salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori itu. Kalau bertamu lain lagi salamnya Assalamualaikum. Coba ada orang bertamu salamnya kayak orang ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibuka, ada orang gila di depan. Terus beda. Ada salam yang kita nggak begitu demen, nah itu tadi itu. Assalamualaikum. Itu salam apa tuh? Jangan dibilang mirip, bisa lagi nyontoin nih. Ada orang minta-minta, teman sekalian. Keluar kita, nggak ada duit, kasih air. Jangan kita nggak ada duit, buka pintu, ngomong yang punya rumah, mohon maaf nggak ada orangnya. Nah itu yang ngomong kunyuk. Kan orang itu nggak ada duit, kasih air. Walau bikon himain, sekalipun dengan seteguk air. Maaf Bapak Ibu, saya nggak ada uang, nggak ada makanan, air saja ya, jadi saudara. Datang lagi ke sebelahnya, air aja. Datang lagi ke sebelahnya, air aja. Satu RT air semua. Itu orang pulang ujusnya ngambang ya bisa. Kalau seandainya nggak ada air, gampang kata Nabi, at-tabassum sodako, senyum adalah sodako. Ada panitia pembangunan masjid datang, santunan anak yatim datang ke rumah, duit nggak ada, air nggak ada, sodako senyum boleh. Saya nggak ada duit nih, saya sodakonya senyum aja. Kalau yang nyumbang senyum semua, bubar panitia. Makanya kita cinta kepada Nabi. Apa di antara alasannya? Karena ajaran Rasulullah paling gampang dan mudah. Betul? Gak ada susahnya ajaran Rasulullah. Sholat gak bisa berdiri boleh, duduk gak bisa duduk boleh, berbaring gak bisa berbaring boleh, celentang gak bisa celentang boleh dengan isyarat. Boleh tidak? Kaki sudah tidak bisa melangkah, tangan sudah tidak bisa mengayun, badan sudah tidak bisa bergerak, dengan isyarat mata doang yang bisa berkedip. Maka sholatlah dengan kedipan mata dengan isyarat. Allahu Akbar kedip, sami Allahu liman hamidah kedip, atahiyat kedip, assalamualaikum kedip, sholatnya sholat kedap. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Wudu jemaah sekalian, tidak ada air, boleh dengan tayamum, boleh tidak? Boleh. Cebok istinja nggak ada air, boleh dengan batu, tapi jangan batu cincin. Karena batu cincin itu tidak qal'un najasah, dia tidak bisa narik najis dan dia tidak bisa menyerap kotoran jemaah sekalian. Yang misalnya ada suaminya batu cincinnya gede-gede banget, air kagak ada, abang saya beli batu cincin bang, kata lakinya gue kepret loh. Gak boleh. Batu apa? Batu kali jamaah sekalian, boleh tuh, cuma pilih jangan yang tajam. Khawatir kalau tajam gempes semua tuh. Kan gitu. Batu nggak ada, boleh pakai daun, boleh tidak? Boleh, tapi daunnya jangan sembarangan. Jangan daun yang basah, daun yang kering, daun pisang. Jangan yang basah, daun yang kering. Kalau basah nggak bisa nyerap kotoran. Daun yang kering.
Karena kering, periksa dulu, khawatir ada ular bulunya. Jadi ajaran Rasulullah gampang apa susah? Gampang apa susah? Tapi sedemikian mudahnya, sedemikian gampangnya masih banyak orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Karena itu ibu, bapak, anak-anak yang belajar di pondok pesantren, mereka akan terlatih bagaimana disiplinnya mereka menjalankan sholat 5 waktu. Selalu ada Nabi. Kan begini Bapak Ibu sekalian, selama akal itu masih ada, pendek kata kewajiban kepada Allah nggak boleh kita tinggalkan. Berbeda kalau ibadah yang membutuhkan fisik, puasa wajib. Kalau mampu, kalau sehat, kalau sakit nggak usah puasa. Puasa wajib Ramadan. Kalau sehat, kalau sakit nggak usah. Misalnya nih, ada suami ibu puasa Ramadan jam 10 pagi, dia ngeluh, "Mah, kenapa ya? Kayaknya nih kalau saya lanjutin puasa saya mati kayaknya nih." Kata istrinya, "Mah, kenapa ya? Aduh, kepala saya gak enak nih." Terus, tolong carikan obat nih. Carikan obat. Beliin obat tuh sama istrinya. "Nih ya, udah minum saja, batalkan saja puasanya daripada membahayakan nyawa, daripada membahayakan jiwa kita." Dilihat obatnya sama suaminya. "Waduh, ini obat keras nih. Kalau minum obat ini harus makan dulu, minimal bubur," kata suaminya. "Oh ya udah, dibeliin tuh bubur ayam." Sebelum pergi kata suaminya, "Jangan lupa kalau punya 5, hati ampela 3, satu jusnya 2. Karena udah tuh dimakan tuh jamaah sekalian, dimakan buburnya, diminum tehnya. Setelah bubur habis, satenya habis, tehnya habis, dipegang kepalanya, kayaknya hilang udah ini. Padahal obat begini. Berarti bukan sakit kepala itu, pengen puasa wajib. Kalau di rumah, kalau musafir ada dispensasi syarat di situ, betul? Kalau musafir, ibu misalnya ada yang pulang kampung ke Surabaya, ke Boyolali, ke Wonogiri, jemaah sekalian, nyampe di Tegal, nyampe di Semarang, perut panas, tenggorokan sakit, aus, turun naik kayak yang kalkun. Udah kebangetan aus, mana tukang es pulang balik aja. Aduh, gue batalin aja dah. Boleh tidak? Boleh. Daripada membahayakan jemaah sekalian. Ada masalah di situ. Jadi gampang apa susah ajaran Nabi? Gampang apa susah? Gampang. Itu kalau udah musafir. Tapi kalau belum jadi musafir nggak boleh. Kalau belum musafir nggak boleh. Kok lempok agak puasa kok? Lah gue ntar habis doang mau ke Surabaya. Masih di rumah udah begares sebenarnya. Nggak tahu dia suaminya pulang. Gitu suaminya pulang, tiket nggak dapat. Apa dia bilang? "Nah, kagak jadi, kita berangkat besok aja batal puasa." Betul. Pendek kata, selama akal kita masih ada, nggak boleh kita meninggalkan kewajiban kepada Allah. Tidak boleh kita meninggalkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Betul. Ini jemaah sekalian, karena begini perlu saya ingatkan karena makhluk Allah itu kan ada 3 yang diciptakan oleh Allah. Ada makhluk Allah punya akal, gak punya nafsu. Ada makhluk Allah punya akal, punya nafsu. Ada makhluk Allah punya nafsu, gak punya akal. Ada 3 kategori itu. Jadi makhluk Allah itu ada 3. Ada makhluk Allah punya akal, gak punya nafsu. Punya akal, punya nafsu. Ada makhluk Allah punya nafsu, tidak punya. Makhluk Allah yang punya akal tapi gak punya nafsu, siapa namanya? Malaikat. Makanya malaikat itu gak pernah berbuat maksiat, gak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu. Wajar malaikat tidak pernah maksiat, wajar malaikat tidak pernah berdosa karena malaikat tidak punya nafsu. Adakah manusianya punya nafsu, punya akal tapi tidak pernah berbuat maksiat? Ada. Siapa orangnya? Satu-satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Malaikat punya akal, gak punya nafsu. Bicara akal malaikat itu paling hebat. Malaikat gak pernah lupa, beda dengan manusia. Kalau manusia sering lupa, tapi kalau malaikat gak pernah lupa. Malaikat kalau lupa bahaya. Itu malaikat Rocky bisa kehilangan buku catatan amal, gak repot. Hanya sama Israel, dia lu lihat buku catatan amal lu aja. Kata Israel, lalu namanya di mana emang? Mana si Udin catatan dosanya banyak banget di sini. Itu maksudnya supaya kita paham nih, sama sekalian. Malaikat tidak punya nafsu, makanya malaikat gak pernah protes. Malaikat tidak pernah gagal mencabut nyawa manusia Israel. Dia gak punya nafsu, jangan sekalian. Israel cabut nyawa si fulan. Malaikat gak punya nafsu, makanya dia tidak pernah komplain kepada Allah.
langsung dicabut dan tidak pernah gagal. Gak pernah ketika Allah perintahkan Israel cabut nyawa si fulan, Israel gak pernah ngomong ya Allah orangnya lagi makan mie ayam kesian besok aja. Gak pernah mas kalian. Ada makhluk Allah punya akal, punya nafsu. Nih kita nih manusia, makanya manusia mah akalnya banyak, nafsunya gede, kemauannya banyak. Betul? Akal manusia banyak, makanya manusia bisa bikin pesawat, manusia bisa bangun infrastruktur, manusia bisa bangun fasilitas kehidupan manusia, bisa bikin segala-galanya. Betul? Manusia akalnya hebat jemaah sekalian, nafsunya juga luar biasa. Laki-laki dan perempuan juga sama. Cuma ada bedanya sedikit. Kalau laki-laki akalnya 9, nafsunya 1. Kalau perempuan nafsunya 9, akalnya 1. Saya ulang. Perempuan nafsunya 9, akalnya 1. Laki-laki nafsunya 1, akalnya 9. Bicara nafsu banyakkan perempuan, bicara akal banyakkan akal laki-laki. Makanya laki ngakalin istrinya mulu ya. Mau kemana ayah? Beli nasi goreng. Beli nasi goreng pulang subuh. Ya udah awan dah mulai begitu mah. Ya. Beda tuh, beda kudrat. Kudrotnya laki-laki, lihat isarahnya Nabi Adam min turabin dari tanah, mimma ini dari setetes air yang hina sperma namanya, min solsolin min hawa imasnun dari zat energi, dari zat oksigen. Itu jemasnya kudrotnya Adam. Tapi perempuan isarahnya min doli Adam dari tulang rusuknya Nabi. Beda isarahnya. Beda apa lagi? Beda selera. Perempuan seleranya apa? Harta. Laki-laki seleranya wanita. Makanya bapak-bapak harus maklum kalau istri seleranya harta, ibu-ibu juga harus maklum kalau suami seleranya. Jadi satu sama lain saling ya, maksudnya supaya tahu aja gitu. Karena saya laki-laki kan wanita tuh, selera wanita kan harta. Kalau ibu gak percaya ajak suami ibu ke pusat perbelanjaan. Sampai di tukang tas berhenti, kata istrinya, ayah itu tas bagus-bagus banget. Apa kata suaminya? Iya itu tas cakep-cakep banget. Yang dilihat oleh istri tas, yang dilihat oleh suami yang layan tas zaman sebelum. Jadi para jemaah sekalian, nah karena itu kita cinta kepada Nabi. Yang kedua adalah bahwa ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling gampang, paling mudah. Dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu termasuk mahabbatul ijlal, mahabbah yang didasarkan karena mengagungkan Allah, mengagungkan baginda Nabi besar kita Muhammad. Ada mahabbatul syukur, cinta yang didasarkan karena kasih sayang, cinta murid kepada guru, guru kepada murid, orang tua kepada guru, guru kepada orang tuanya. Jemaah sekalian, itu semua dasarnya adalah karena kasih sayang, cinta kepada sesama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Betul? Makanya peringatan Maulid, catat baik-baik. Oh, peringatan Maulid ini peristiwa penting. Peringatan Maulid adalah acara penting. Karena di dalam peringatan Maulid bukan hanya seremonial. Jangan pandang peringatan Maulid hanya sebagai ritual, tapi peringatan Maulid kita sebagai bangsa Indonesia di sini kita ada mengamalkan Pancasila. 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 Ikutin. Pancasila. Satu, Tuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada di sini, jemaah sekalian. Ketuhanan yang Maha Esa, ada nilai tauhid di situ. Ketika mulai acara zikir kita baca, ada nilai-nilai ketauhidan di dalam acara peringatan Maulid. Betul? Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita amalkan sila yang kedua, ada tata krama di sini. Kita duduk sama rendah jemaah sekalian. Guru kita siapkan di tempat yang khusus, orang-orang tua kita siapkan di tempat yang khusus. Karena di situ ada tata krama. Ada persatuan Indonesia yang dekat, yang jauh, yang tua, yang muda, pejabatnya, rakyatnya, ulamanya, guru-guru ngajinya kumpul di sini jemaah sekalian dalam rangka menjaga persatuan umat. Karena itu jemaah sekalian siap jaga persatuan, siap jaga persatuan, siap jaga Pancasila,
siap jaga Undang-Undang Dasar 1945, siap jaga NKRI, siap jaga Bhinneka Tunggal Ika. Takbir. Angkat tangannya. Siap jaga Pancasila, siap jaga UUD 45, siap jaga Bhinneka Tunggal Ika, siap jaga NKRI. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi sudah dari dulu ulama-ulama kita cinta dengan Pancasila, ulama-ulama kita cinta dengan NKRI, teman sekalian. Maka jangan pernah kita curigai ulama, jangan pernah kita curigai kiai. Karena dari dulu para jemaah sekalian, para ulama-ulama kita cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul, betul, betul. Sallu ala Nabi. Karena mereka para ulama tidak pernah khawatir, tidak pernah gentar jemaah sekalian dalam menghadapi tantangan bangsa, tantangan negara. Lihat dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum hatta yuhibbuna adillatun 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka itu sangat sopan santun, mereka itu sangat semalamah lembut kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka juga tegas kepada orang-orang kafir. Wa yujahiduna fi sabilillah, mereka siap berjihad di jalan Allah. Kemudian juga wala yakhafuna lawmata laim, mereka tidak pernah khawatir, mereka tidak pernah takut walaupun banyak orang mencela. Ki Haji Subhan Fauzi tadi singkat beliau mengatakan bahwa beliau membangun pondok pesantren ini dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur sehingga pesantren ini nanti akan menjadi besar. Amin. Akan ribuan santri ada di sini dan ini akan menjadi benteng pertahanan umat Islam. Siap besarkan pesantren, siap besarkan pesantren, siap besarkan pesantren. Salatullah, salamullah. Silakan panitia, yang mengajar silakan. Allah, Rasulillah, salatullah. Salatullah, salamullah ala. Salatullah, salamullah ala Yasin. Sambil berjalan terus para panitia, mudah-mudahan sedekah besar banyaknya insya Allah membawa kemanfaatan buat pondok pesantren. Jemaah sekalian yang tidak sempat hari ini ditunggu nanti sama Ki Subhan. Nomor rekeningnya ada, nomor teleponnya juga ada. Tinggal SMS, tinggal chat beliau, kabari beliau, telepon beliau, datang kepada beliau. Besarkan, bantu. Mudah-mudahan pondok pesantren ini akan menjadi pondok pesantren yang megah. Tidak hanya bangunan yang megah, tapi juga insya Allah mereka akan diberikan kemegahan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka bisa berpengaruh, untuk perjuangan umat Islam di masa yang akan datang. Insya Allah. Maka para jamaah sekalian, peringatan Maulid bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Teruskan atau lanjutkan? Teruskan atau lanjutkan? Teruskan atau lanjutkan? Sama jemaah sekalian, peringatan Maulid harus terus kita teruskan, harus lanjut dan kita lanjutkan dan tidak boleh berhenti. Betul? Tapi alhamdulillah, walaupun saat ini kita masih tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, insya Allah pulang dari sini semua sehat walafiat. Dan yang kena COVID, amin, semuanya sehat walafiat. Mau supaya sehat, mau supaya sehat, mau supaya sehat, angkat tangannya sebelah kanan semua, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, angkat tinggi-tinggi, letakkan di pundak sebelah kiri, baca sama-sama. Sakitnya tuh di sini, tidak. Serius amat ya siang-siang kena prem, karena perut lapar ini. Jadi teman-teman, kemarin-kemarin tuh
sekarang sudah alhamdulillah. Sekarang udah alhamdulillah ini sudah agak renggang, sudah agak senggang. Kita masih bisa mengadakan acara sekarang dalam skala besar, betul. Kemarin kopi di mana-mana, apalagi waktu bulan Juli itu, bulan Juli Agustus orang mati udah kayak pentil ganggu di orang. Mati cuma banyak banget mati. Itu saya ceramah tahlil udah kayak ceramah maulid. Coba sekalian, saya datang ceramah, saya tanya sama Pak Lurah, ada berapa warganya seminggu yang meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiai, satu minggu ini ada 35 warga saya meninggal karena COVID. Saya tanya sama Pak RW, ada berapa warganya yang meninggal seminggu ini? Ada 20 orang, Kiai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya sama Pak RT, berapa Pak RT warganya seminggu meninggal? Ada 11 orang, Kiai. Saya tanya sama Pak Amir, ada berapa Pak Amir yang meninggal? Alhamdulillah banyak, Kiai. Gitu sekalian. Jadi jamaah sekalian ya, Masya Allah. Sekarang alhamdulillah nih, kita semua sudah sehat walafiat, kita divaksin juga sudah, betul. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kalau itu kita laksanakan ya. Pemerintah kita juga jamaah sekalian tidak mungkin melihat rakyatnya, melihat masyarakatnya yang terpuruk jauh terus jamaah sekalian, yaitu terpuruk dalam bidang ekonominya. Tapi kalau kita semua sehat walafiat, tentunya dengan menjaga kesehatan jamaah sekalian, insya Allah apapun yang kita lakukan menjadi enak. Tidak hanya menjadi enak, maka menjadi nikmat, betul. Sebab enak sama nikmat beda jamaah sekalian. Kita ngaji begini, duduk begini, enak enggak enak, tapi insya Allah nikmat. Puasa enak enggak enak. Orang-orang kenyang, kita disuruh lapar. Tapi walaupun tidak enak, insya Allah membawa nikmat. Sholat tahajud enak enggak enak jemaah sekalian, enggak enak sholat tahajud. Orang-orang tidur, kita disuruh bangun. Tapi walaupun tidak enak, insya Allah membawa nikmat. Anak-anak di pesantren, orang tuanya enak enggak ketemu. Kadang-kadang kita suka sedih, Bu. Tapi walaupun tidak enak, 5 tahun, 10 tahun ke depan, insya Allah akan membawa kenikmatan. Makanya lihat dalam surah Al-Fatihah, isyarahnya siratal ladzina an'amta, jalan orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita duduk di sini jemaah sekalian, insya Allah pulang dari sini ditambah kenikmatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat segala-galanya, sehingga kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Ini saja bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.